Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu di minggu pertama. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi bahwa minggu ini adalah minggu pertama Prapaskah. Minggu pertama Prapaskah, dan semua gereja di Indonesia saat ini merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 yang berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di layar, namun kalau kekecilan bisa buka di Alkitab Bapak Ibu, di aplikasi kita juga di situ ada Alkitab. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh PGI adalah makan, kuasa, harta, dan pamer iman adalah godaan untuk melawan Allah. Wah, ini temanya panjang sekali ya. Makan, kuasa, harta, dan pamer iman adalah godaan untuk melawan Allah. Bapak Ibu Saudara, memang tema ini misalnya soal kebutuhan jasmani, soal jabatan, kekuasaan, dan juga harta ini merupakan sesuatu yang dibicarakan dari dulu, yang banyak sekali orang mencari-cari bahkan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Ya, contohnya soal harta dan sebagainya. Bapak Ibu, kita jangan salah menafsirkan tentang tema ini bahwa kita tidak boleh kaya. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kaya, boleh memiliki harta yang banyak. Ya. Bapak Ibu boleh memiliki jabatan, entah itu sampai Bapak Ibu menteri atau presiden sekaligus. Itu di dalam Alkitab tidak pernah dilarang. Ya. Tetapi yang dimaksudkan dalam tema ini adalah kita belajar bersama-sama nanti bahwa kekayaan itu bisa menjatuhkan orang. Kekayaan bisa membuat orang jauh daripada Tuhan. Kekuasaan itu bisa membuat orang jauh daripada Tuhan.
Dan biasanya hal-hal inilah yang dipakai iblis untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama hari ini. Kalau kita perhatikan konteks yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ini, kita di situ melihat bahwa di pasal sebelumnya di Lukas 3 ayat 21 sampai 22, di situ Tuhan Yesus dibaptis, ya. Setelah baptisan dan pernyataan Bapa kepada Yesus, dan yang kedua, saat pencobaan Tuhan Yesus ini, kalau kita baca di Lukas 4 ayat 14 dan seterusnya, di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat pencobaan ini, itu terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis dan sebelum Tuhan Yesus masuk dalam pelayanan. Ya, itu kalau kita lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat Saudara bahwa kalau kita melayani Tuhan atau mentaati Tuhan, setan pasti akan menyerang kita. Setan tidak suka kita mengikuti Yesus dan melayaninya. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal ini? Ketika Bapak Ibu melayani, ada banyak godaan-godaan setan yang ingin mempengaruhi kita. Ya, udah jadi ditunjuk untuk jadi worship leader, punya suara yang bagus, jadi singer punya suara yang bagus. Ada aja godaan setan, udahlah, ngapain kamu pelayanan di gereja? Suaramu bagus, mending kamu nyanyi di kafe gitu, dapat uang. Di gereja mau dapat apa? Iblis bisa memakai hal itu. Udahlah jadi penatua. Asik. Iblis bilang, udah gak usah jadi penatua, kamu mau dapat apa? Yang ada dikritik terus. Yang ada banyak sekali tantangan-tantangan, udah gak usah jadi penatua. Gitu. Ada aja godaan-godaan iblis untuk menghalangi pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Sebelum dia melayani, sebelum dia terjun dalam pelayanan, iblis menggodai dia. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat nanti bahwa iblis itu luar biasa. Luar biasa apa? Dia hafal ayat-ayat Alkitab. Dia tahu Alkitab. Dia bisa memutarbalikkan Alkitab. Nah, saudara, kalau kita atau saudara relatif tidak pernah diserang setan, nah mungkin itu karena dalam hidup kita tidak ada ketaatan. Bapak Ibu Saudara, setan gak mungkin mencobai setan. Ya, setan gak mungkin bilang sama setan, coba kalau kamu anak Allah. Enggak, dia bukan anak Allah, dia setan gitu. Setan sasarannya adalah anak-anak Tuhan. Setan itu sasarannya orang Kristen. Bukan sesama setan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, semakin dekat kita kepada Tuhan, banyak aja tantangannya. Kenapa? Ada banyak godaan-godaan setan yang ingin menjatuhkan kita. Nah, makanya sesuai tema hari ini tuh, makan jabatan dan juga harta. Itu bisa setan pakai untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang iblis, ya, tentang simbolis gitu di Bible Study. Bapak Ibu yang tidak pernah mengikuti Bible Study, ikutlah ya, supaya kita belajar bersama-sama. Dan berbicara tentang iblis ini kita sudah membahasnya 2 kali, Bapak Ibu. Di minggu lalu dan juga di bulan Agustus tahun 2021. Nah, saudara, iblis adalah makhluk yang nyata, ya. Dia adalah malaikat yang diciptakan tetapi jatuh karena memberontak. Ia bukan suatu lambang atau ide. Ya. Iblis itu nyata, Bapak Ibu. Ia terus-menerus melawan Allah. Yesus adalah sasaran utama bagi iblis. Iblis telah berhasil menggoda Adam dan Hawa, dan ia berharap bisa berhasil terhadap Yesus juga. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di Kejadian, mulai dari Kejadian 2 sampai Kejadian pasal 3, kita melihat di situ bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa. Dan terbukti mereka jatuh. Mereka tidak tahan terhadap godaan itu. Tetapi berbeda dengan Yesus. Ketika iblis berusaha untuk mencobai Yesus,
tadi kita sudah baca, kita pelajari satu-satu Bapak Ibu. Yesus tidak pernah jatuh dalam pencobaan itu. Dia sama sekali tidak tergoda oleh iblis. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau iblis saja digoda setan, kalau Yesus saja digoda oleh setan, apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, bisa enggak ya kita sama seperti Yesus yang tidak jatuh dalam godaan setan? Bisa Bapak Ibu Saudara, nanti kita pelajari. Bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makin besar kuasa atau kekuatan yang ada pada kita, maka makin banyak pencobaan yang bisa disodorkan oleh setan kepada kita. Ya. Semakin hebat kita di dalam pelayanan kita, godaan setan itu juga semakin banyak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Setan tidak suka kita kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setan tidak suka kalau kita mau melibatkan diri kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setan tidak suka kita berdoa, setan tidak suka kita baca firman. Tetapi kadang-kadang itu dipakai setan untuk menjatuhkan kita. Udahlah, ngapain baca firman? Tidur aja. Ngapain baca firman? Emang kalau baca firman terus dapat apa? Itu bisa saja dipakai setan untuk menjatuhkan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pencobaan yang pertama. Di ayat 3 dan 4 dikatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya dikatakan di situ, ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus dicobai dalam pencobaan yang pertama ini, Tuhan Yesus sudah menjalani puasa 40 hari. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus waktu itu tidak makan. Saya mencoba mencari sumber Bapak Ibu. Soalnya di Alkitab ini hanya dikatakan tidak makan. Tidak ada tulisan yang mengatakan tidak minum. Ya. Tetapi ketika saya mencari sumber-sumber yang lain Bapak Ibu Saudara, di padang gurun itu tidak ada sumber minuman. Yang Bapak Ibu pernah ke Israel, di padang gurun itu mau minum apa? Tidak ada. Nah, ini luar biasa Tuhan Yesus 40 hari. Bapak Ibu, saya kalau nggak makan 1 hari saja, mungkin bawaannya sudah lemas begitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, ada yang bisa nggak tidak makan, tidak minum 1 hari? 1 hari saja. Mungkin bisa. Nah, coba 2 hari. Banyak penelitian Bapak Ibu yang saya lihat, saya nggak tahu. Di sini ada ibu dokter, di rumah juga mungkin banyak yang mengerti tentang soal kesehatan, soal gizi, dan sebagainya. Saya mencoba mencari beberapa sumber, 2 hari saja manusia itu tidak makan, tidak minum, itu sudah berbahaya. Sudah lemas. Kalau orang gemuk beda, katanya. Kalau orang gemuk beda karena dia banyak lemak gitu, banyak kadar air di dalam tubuhnya, katanya begitu Bapak Ibu. Bisa dikoreksi nanti di WA saya kalau salah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai 40 hari, secara manusia itu udah gak berdaya lagi. Ya, sudah gak berdaya lagi. Maka kalau ada yang mengatakan kita harus mengikuti puasa Yesus selama 40 hari, bahaya kita. Kita gak sekuat itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia mengalami puasa selama 40 hari, datanglah iblis mencobai Tuhan Yesus. Ya, pencobaan pertama itu adalah untuk mengubah mengubah batu menjadi roti. Tetapi kalau kita lihat jawaban Tuhan Yesus, Yesus menangkis serangan setan itu dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus mengutip di dalam Ulangan 8 ayat 3. Ya, di situ dia mengutip. Yesus selalu mengutip ayat Alkitab ketika dia melawan iblis.
Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah senjata atau pedang roh yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 17 yang harus kita gunakan pada saat setan menyerang. Ya, saudara-saudara, hanya satu alat kita kalau kita mau serang iblis. Kita tahu firman. Ya, kita tahu firman. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu firman? Masa ketika kita diserang iblis di kantor misalnya, terus kita nggak bawa Alkitab? Ya mungkin ada di HP lah misalnya. Terus kita harus cari ayatnya dulu. Waduh, di mana yang berbicara ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang malas baca Alkitab, rajin-rajinlah baca Alkitab. Kalau enggak suatu saat iblis datang, habis kita. Kita nggak bisa serang balik. Harusnya kita lebih kuat darinya. Bapak Ibu Saudara, bukan persoalan Yesus mengubah batu menjadi roti. Itu hal sederhana yang bisa dilakukan Tuhan Yesus. Itu bisa Tuhan Yesus lakukan. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak mau? Iya kali Tuhan Yesus ngikut apa kata iblis. Terus Tuhan Yesus itu siapa? Kalau dia nurut sama iblis. Makanya Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak harus tunduk kepada iblis karena desakan lapar, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dalam kondisi demikian dia sangat lapar, tapi Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh mengompromikan iman dan integritas kita hanya karena kebutuhan sehari-hari. Di sini kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melawan keinginan untuk diakui atau dipuji dan keinginan untuk mencari jalan pintas karena terdesak. Tuhan Yesus bukan tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak taat kepada iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sering mengalami hal-hal yang mendesak dalam kehidupan kita? Dan ada banyak pilihan di situ. Kita memilih untuk jalan pintas, sekalipun kita harus korupsi misalnya. Atau kita tetap bertahan di situ, tetapi kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat Adam, ya, seperti halnya Adam, Yesus juga dicobai dengan menggunakan makanan. Adam, iblis, setan di situ menggunakan makanan untuk mencobai Adam. Dan mereka jatuh. Sama. Yesus juga. Iblis memakai makanan untuk mencobai Tuhan Yesus. Adam dicobai di Taman Eden, di mana ada banyak makanan. Dan pada saat Adam tidak lapar, Yesus dicobai di padang gurun di mana tidak ada makanan, dan pada saat Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Saudara, coba kita lihat di sini. Perbedaannya jauh. Iblis mencobai Adam soal makanan, padahal makanan di situ banyak sekali. Tuhan sudah katakan ini yang boleh kamu makan, ini yang nggak boleh kamu makan. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus pada saat itu tidak ada makanan. Bisa saja kalau manusia biasa, Bapak Ibu Saudara, tergoda dengan hal itu, tetapi Yesus memilih untuk tidak taat kepada iblis. Kalau Adam satu kalah, maka Adam kedua atau Yesus Kristus menang terhadap pencobaan. Itu pencobaan yang pertama. Saudara, iblis tidak berhenti pada pencobaan yang pertama. Dia mencobai Tuhan Yesus dalam pencobaan yang kedua di ayat 5 sampai ayat 8. Iblis mencobai Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat Alkitab Bapak Ibu. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa yang ku kehendaki. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat Bapak Ibu. Di sini iblis, ya namanya iblis Bapak Ibu, dia berdusta. Ya memang ciri-ciri iblis berdusta. Berdustanya di mana? Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Segala kuasa itu serta kemuliaan
Di ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya, ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikan kepada siapa yang kukehendaki. Pertanyaannya adalah, kapan? Ya, kapan segala kerajaan di dunia ini diberikan kepada iblis? Kan gak ada. Yang punya dunia ini, yang punya kerajaan dunia ini Allah. Tapi iblis ngaku, itu punya saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat jawaban Tuhan Yesus di situ. Di ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lagi-lagi Tuhan Yesus menjawab di dalam Alkitab. Dia mengutip firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 13. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak berdebat dengan iblis tentang siapa yang memiliki dunia. Karena jelas-jelas sebenarnya yang memiliki dunia ini adalah Allah. Dan Yesus juga anak Allah, Dia yang punya dunia ini. Yesus memilih untuk tidak berdebat dengan iblis. Bapak Ibu, percuma kita berdebat dengan iblis. Percuma. Dia tidak akan pernah sadar akan kesalahannya. Jadi saudara-saudara, kalau ada iblis yang sedang berdebat dengan Anda, atau orang yang telah dirasuki iblis berdebat, mending Bapak Ibu nggak usah ladeni. Mending Bapak Ibu baca firman Tuhan. Kalaupun dia ngotot tidak mau dengar firman Tuhan yang kita sampaikan, mending Bapak Ibu nggak usah ladeni. Karena tidak ada kebenaran di dalam iblis. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak berdebat tentang siapa yang memiliki dunia, tetapi Yesus menolak untuk membenarkan pernyataan iblis dan menolak menyembahnya. Yesus menjelaskan di sini bahwa hanya kepada Dia, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis akan mempermainkan konsep kita tentang Allah. Itulah cara iblis. Makanya saya bilang tadi, iblis itu tahu firman Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak tahu firman, kayaknya kita lebih parah dari iblis. Dia tahu firman Bapak. Dia memakai firman untuk mencobai Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia mencobai Adam dan Hawa, iblis memakai firman. Dia tahu firman Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, iblis mempermainkan konsep tentang Allah. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu, saya berikan catatan di sini. Iblis mengatakan bahwa Allah berkewajiban untuk membahagiakan kita. Allah harus ada bagi kita. Allah harus membuat segalanya baik bagi kita. Allah harus membuat kita berada dalam keadaan yang mulia dan bebas dari segala penderitaan. Tetapi ini semua adalah penyesatan yang sangat berbahaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh kok begitu? Mengapa berbahaya? Karena cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir setan. Kita harus ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan untuk melayani Tuhan, bukan Tuhan yang melayani kita. Amin. Bukan Tuhan yang melayani kita. Di dalam Tuhan pasti ada kebahagiaan. Ya. Di dalam Tuhan pasti akan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus ingat, kita masih tinggal di dunia ini. Ada banyak pencobaan yang terjadi. Iblis selalu menawarkan jalan pintas. Saat ini sedang viral soal binary option. Saya nggak berani ngomong soal itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi intinya ada banyak orang yang ingin kaya, cepat kaya. Dengan jalan pintas. Tanpa bekerja capek, hanya dengan klik-klik HP. Dia kaya, bisa beli mobil mewah, bisa beli, dan segala macam. Saudara, kita harus hati-hati Bapak Ibu dalam hal kekayaan ini. Tidak hanya jemaat Tuhan, tidak hanya orang Kristen. Pendeta pun bisa jatuh soal harta, soal kekayaan ini. Iblis bisa menjatuhkan pendeta soal kekayaan ini. Dan bukan hanya pendeta, semua kita orang Kristen, iblis bisa memakai itu. Jadi kita harus ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Bukan Tuhan yang melayani kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu banyak kita nuntut dari Tuhan. Tetapi kita tidak pernah buat apa-apa untuk Tuhan. Saudara, kita lanjut kepada pencobaan yang ketiga.
Pencobaan ketiga di situ dikatakan di ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Dia bawa ke bubungan bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat yang suci. Lalu setan membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah. Setan ingin mencobai Tuhan Yesus. Jika engkau menjatuhkan diri, ya, dikatakan di situ. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, bayangkan Bapak Ibu. Sebab ada tertulis, ini bukan Tuhan Yesus yang mengatakan, ini iblis Bapak Ibu Saudara. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu Saudara, di sini lagi-lagi Yesus menjawab, di ayat 12. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ketiga-tiganya pencobaan ini, Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, iblis memakai Mazmur pasal 91 untuk mencobai Yesus. Bukankah Mazmur 91 sempat viral di awal-awal pandemi? Ya, di awal-awal pandemi. Wah, enggak usah takut corona. Ada Mazmur 91. Iya betul, Mazmur 91 itu luar biasa. Di mana Tuhan itu benar-benar tempat perlindungan kita. Dia akan menjaga kita. Ya, tapi kan kita juga harus jaga diri gitu. Ya, bukan berarti perlindungan yang dikatakan di Mazmur 91 itu tanpa ada penjagaan diri dari kita. Bukan Bapak Ibu Saudara. Lah kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kita percaya Mazmur 91 lalu kita keluar kemana-mana tanpa pakai masker, kena juga kita COVID. Bahkan kita yang sudah berusaha menjaga aja, itu bisa kena Bapak Ibu Saudara. Bisa kena. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis memakai Mazmur 91 dan dia salah menafsir Alkitab. Iblis tahu tentang Alkitab tetapi salah dalam menafsirkannya. Ya, tidak pernah benar dia menafsirkan Alkitab. Kenapa? Dia sebenarnya tahu itu kebenaran. Iblis tahu itu kebenaran, tapi dia memutarbalikkan. Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang suka nafsir Alkitab yang aneh-aneh, ya, tidak sesuai dengan histori, tidak sesuai dengan konteksnya, itu sebenarnya pekerjaan iblis Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kebanyakan muncul pengajaran-pengajaran sesat itu dari mana? Dari dalam gereja. Nah, inilah pekerjaan iblis, berusaha menghancurkan pengajaran-pengajaran dalam gereja. Maksud Mazmur 91 adalah menunjukkan perlindungan Allah terhadap umatnya. Bukan untuk menghasut mereka agar mereka menggunakan kuasa Allah untuk pamer secara sensasional dan bodoh. Ya. Cara kerja iblis begitu Bapak Ibu Saudara. Contoh sederhananya ya begitu. Kalau iblis mengatakan kepada kita, kalau kamu mengakui Yesus adalah perlindunganmu, coba keluar sana ke rumah sakit atau ke tempat di mana orang dirawat COVID, coba ke sana. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan betul perlindungan kita. Tetapi kita jangan menjadi orang yang bodoh di dalam menafsirkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ iblis mengatakan, ya, dan mereka akan menatang engkau di atasnya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan, apakah salah jika kita menikmati apa yang ada di dunia? Apakah salah kalau kita memperoleh harta, kita beli barang-barang mewah, kita beli mobil yang bagus? Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Silakan menikmatinya. Kenapa Bapak Ibu? Kitab Pengkhotbah juga mengatakan bahwa itulah yang menjadi bahagia kita di dalam dunia ini. Kalau kita mengumpulkan harta dan kita tidak menikmatinya, lalu itu buat apa? Kita perlu menikmati hidup dalam dunia. Kalau punya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu punya, silakan Bapak Ibu. Ya, walaupun kita harus hati-hati jangan sampai kita jatuh dalam konsumerisme, materialisme, ya jangan sampai kita jatuh dalam hal itu.
Artinya apa? Kita boleh membelikan sesuatu yang berharga tapi itu berguna juga. Jangan sampai kita membelikan sesuatu tapi tidak berguna. Kan sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membelikan sesuatu yang mahal terus tidak berguna, mending kita membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu lebih berguna Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita apa yang dapat kita nikmati. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya kenikmatan dunia. Iblis menawarkan kerajaan dunia dengan segala kenikmatan dan kemuliaan dunia yang lepas dari Allah. Inilah tujuan iblis. Iblis menawarkan kita kenikmatan-kenikmatan yang itu tidak dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan segala kemewahan, dengan segala yang kita punyai saat ini, hati-hati. Jangan Bapak Ibu hilang keseimbangan. Ya. Jangan Bapak Ibu hilang keseimbangan. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus sering mengajarkan kita bahwa orang kaya itu sukar masuk surga. Ya, kenapa sukar Bapak Ibu Saudara? Karena kecenderungan orang-orang kaya biasanya orang-orang kaya itu sudah tidak memerlukan Tuhan lagi. Banyak orang yang sudah kaya, udah ngapain ikut Tuhan? Ngapain saya berdoa lagi? Kan saya sudah kaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kekayaan membuat orang jauh dari Tuhan. Sekali lagi bukan tidak boleh kaya. Bapak Ibu yang memiliki materi yang lebih, Bapak Ibu yang memiliki kekayaan yang lebih, Bapak Ibu jangan menyalahgunakan hal itu. Karena setan sedang mengincar Bapak Ibu untuk menjatuhkan Bapak Ibu. Untuk menjatuhkan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita lihat di ayat terakhir, di situ Yesus menang atas pencobaan. Dia tidak kalah. Tapi saudara, walaupun Tuhan Yesus menang, apa kata iblis? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Artinya apa saudara? Setelah 3 pencobaan yang selesai itu, walaupun Tuhan Yesus menang, itu iblis tidak berhenti. Dia akan terus mengganggu pelayanan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Setiap hari setan selalu menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Maka jangan berkata bahwa setan itu hanya ada di kuburan. Setan di mana-mana mengincar Bapak Ibu Saudara. Ya, setan di mana-mana mengincar, mau menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu tidak kuat, maka Bapak Ibu akan jatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan tema hari ini, bahwa kalau dalam pencobaan itu sama dengan melawan Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara, Tuhan telah memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita. Dan kita bisa mengalahkan iblis. Kenapa? Kita adalah anak-anak Allah. Dan kita dikatakan ahli warisnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Bapak Ibu, dalam pelayanan kami, teman saya ini khotbahnya luar biasa kalau berkhotbah. Dialah IP tertinggi lah di kelas kami. Ya. Suatu hari kami pergi pelayanan, ada yang kerasukan setan. Terus kami mulai berdiskusi siapa yang duluan. Bapak Ibu, waktu itu saya nggak berani, saya takut. Ya, bukan berarti saya belum mempelajari firman, ngelihat orang kerasukan aja saya udah takut. Saya udah takut karena serem banget Bapak Ibu. Matanya udah kemana-mana, gaya bicaranya, gaya tangannya udah kemana-mana, jarinya kemana-mana, saya takut Bapak Ibu. Teman saya maju. Lalu dia mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Mana ada keluar-keluar Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu kemudian, teman saya juga kerasukan. Yang ngusir tadi. 2 orang kerasukan. Kita bingung Bapak Ibu, bagaimana caranya mengeluarkan setan ini. Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya masih tingkat 2.
Masih tingkat 2 itu semester 2 Bapak Ibu. Semester 3. Bapak Ibu Saudara, lalu mentor kami mengusir setan itu dan teman, ada 2 orang ini, 1 orang dan juga teman saya mulai tenang. Bapak Ibu Saudara, mengusir setan tapi justru kita yang ngerasukan itu bagaimana ceritanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita dipermalukan hanya karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Lalu kita mengatakan, saya berkuasa, saya mau usir setan. Bagaimana setan mengusir setan? Bapak Ibu Saudara, maka yang harus kita lakukan adalah supaya kita tidak terjerat dalam hal ini, makan kuasa harta dan pamer iman adalah godaan untuk melawan Allah. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan susah untuk digoda iblis. Amin. Susah Bapak Ibu Saudara. Ya. Susah. Tapi Bapak Ibu kalau jauh dari Tuhan, Bapak Ibu bisa dekat dengan iblis. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau Bapak Ibu tidak dekat dengan Tuhan, berarti Bapak Ibu dekat sama iblis. Oh enggak kok, saya enggak pernah berdoa kepada iblis. Oh enggak Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu jauh dari doa-doa Bapak Ibu di dalam rumah, dalam persekutuan kita, sebenarnya Bapak Ibu sedang dekat dengan iblis. Bukan berarti dekat dengan iblis itu kita berdoa kepada iblis, bukan. Ketika kita jauh dari Allah, berarti kita sedang dekat dengan iblis. Ketika kita dekat dengan Allah, kita sedang jauh dari iblis. Artinya apa? Jauh dalam arti kita tidak menuruti keinginan iblis dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sederhana langkah-langkahnya, sederhana. Doa tiap hari, ikut persekutuan. Ketika Bapak Ibu tidak ikut persekutuan, siapa yang rugi? Gereja yang rugi, pendeta yang rugi. Bapak Ibu sendiri yang rugi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, tugas pendeta, tugas gembala mengingatkan Bapak Ibu. Mengingatkan kita semua, ayo Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak mungkin saya ke rumah Bapak Ibu jemput, ketok rumah, yuk berdoa, ikut ya ada jam doa. Enggak harus Bapak Ibu Saudara. Itu kesadaran kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu, orang yang jauh dari Tuhan itu adalah makanan iblis. Itu adalah cara kerjanya iblis untuk menjatuhkan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka coba kita koreksi Bapak Ibu. Hari-hari ini dekat nggak kita dengan Tuhan? Ya. Dekat kita nggak dengan Tuhan? Jangan sampai Bapak Ibu bangun, terus buru-buru kerja dan sebagainya. Bukan persoalan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu bekerja mati-matian, sampai pergi pagi, pulang pagi, nggak masalah, silakan Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan hanya karena pekerjaan yang begitu padatnya, Bapak Ibu melupakan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua, langkah yang harus kita lakukan adalah baca firman. Kenapa saya katakan baca firman tadi? Karena senjata untuk melawan iblis adalah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sudah terbukti, Yesus mengatakan ada firman Tuhan berkata, ada tertulis. Baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengajarkan itu kepada anak-anak muda. Baca firman Tuhan. Kalau kita mengatakan saya tidak punya waktu baca firman Tuhan, menurut saya itu pembohongan yang besar. Kita ada waktu Bapak Ibu scroll Instagram, Facebook, iya kan? Masa baca firman Tuhan gak ada waktu? Kalau dulu mungkin bisa punya alasan, saya kan gak mungkin bawa Alkitab gede-gede ke kantor gitu. Saya nggak mungkin bawa buku segini di kantor, kan teman-teman saya semua non-muslim. Sekarang ada di HP. Nah, gereja juga sudah memfasilitasi. Sudah ada renungan harian. Bapak Ibu bisa dengar sambil ke kantor. Tapi kan saya bawa motor. Ya bisa pasti ada waktu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak perlu pakai alasan apapun di situ. Ada waktunya. Sesibuk-sibuk apapun. Teman-teman sekretariat di sini memposting renungan itu mulai jam 12 lewat 1 menit. Jam 12 lewat 1 menit sudah ada renungan di grup. Sudah ada di YouTube, sudah ada di aplikasi, tinggal Bapak Ibu klik dengar.
Ya. Dalam renungan yang diberikan oleh para hamba-hamba Tuhan dari gereja ini, di dalamnya pasti ada nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Bapak Ibu pun tidak mau mendengarkan itu, silakan Bapak Ibu baca sendiri, renungan sendiri di rumah. Tapi kalau dua-duanya tidak dilakukan, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Bapak Ibu Saudara, ini sudah urusan kita dengan Tuhan. Kalau mau kita tidak dijatuhkan oleh iblis, kita harus melakukan dua cara ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak anak-anak muda saat ini yang jatuh, Bapak Ibu. Begitu banyak anak-anak muda yang jauh daripada Tuhan. Karena pekerjaan iblis ini, Bapak Ibu. Saya sudah sering mengatakan, kita sebagai orang tua harus mewariskan nilai-nilai kekristenan kepada mereka. Silakan Bapak Ibu mewariskan materi kepada anak-anak, tapi jangan lupa mewariskan iman. Jangan lupa mewariskan nilai-nilai kebenaran kepada anak Bapak Ibu. Sehingga ketika mereka dewasa nanti, mereka terjun, mereka berpisah dari Bapak Ibu, mereka kuliah misalnya, yang jauh dari pandangan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu nggak bisa kontrol lagi, Bapak Ibu nggak bisa lihat. Mereka bisa jaga diri sendiri. Mereka kuat, karena kita sudah mewariskan nilai-nilai kekristenan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita menjadi orang Kristen pun, pendeta sekalipun, itu tidak pernah luput dari pencobaan. Ya, siapapun dia, iblis nggak pandang. Pokoknya saya harus jatuhkan orang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan di Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita bisa melewati pencobaan dari iblis kalau kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, selama kita hidup di dunia ini, iblis terus menggerogoti kita. Iblis terus memantau kita. Dan kadang di saat-saat di mana kita sukses, iblis memakai cara itu untuk menjatuhkan kita. Kembali kepada tema ini, makan kuasa harta dan pamer iman. 4 hal ini bahkan lebih banyak lagi Tuhan bisa pakai untuk, iblis bisa pakai untuk menjatuhkan iman kita kepada Tuhan. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani hari-hari kita dengan takut akan Tuhan. Maka percayalah, iblis tidak akan bisa menjatuhkan kita. Iblis mencobai kita, bisa saja kapan aja iblis bisa memakai segala cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita tidak akan pernah jatuh kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kita semua di minggu Prapaskah yang pertama ini.